kami itu dari mahasiswa semester 4 Prodi Tasawuf Psikoterapi, yang dimana kami memiliki tugas untuk meneliti membuat penelitian riset sebuah komunitas yang masuk dalam ranah masyarakat. Nah, saya ingin tahu bagaimana sih, sebelum itu saya ingin kenal dengan sampean dulu. Sampean ini menjabat di apa di komunitas tersebut? Sampean itu siapa? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maftu Fuadi, biasa dipanggil Fuad, dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam semester 4. Nah, di UKPI sendiri saya menjabat sebagai Ketua Umum periode 2026. Kalau boleh tahu, apa sih itu unit kegiatan pengembangan intelektual di UINSA itu, yang UKPI itu? Sejarahnya bagaimana? UKPI itu sebagian daripada upaya UINSA untuk mewadahi anak-anak yang memang ingin berfokus terhadap pengembangan intelektual. Dan dari UKPI sendiri berdiri itu semenjak tahun 1984. Jadi dia termasuk UKM tertua di UINSA. Di UKM di kampus-kampus lain itu terkenal dengan penyebutan UKM penalaran dan penelitian. Kalau di UKPI ini masuknya ke intelektual. Oh iya ya. Terus sampean ini menjabat sebagai ketua umum yang keberapa? Kalau boleh tahu. Ketua umum yang ke, kalau tahunnya sih 42 tahun UKPI ya. Seharusnya 42, tapi UKPI itu pernah mati. Jadi untuk urutan ketua umum keberapa saya nggak tahu. Oke. Terus program unggulan yang ada di UKPI itu apa aja? Ada banyak. Di UKPI itu ada 3 departemen paling fundamental buat pengembangan menunjang intelektualitas para anggota. Ada 3 departemen itu. Yang pertama ada keilmuan. Keilmuan itu berfungsi sebagai departemen yang menaungi kajian-kajian keilmuan. Dia membentuk paradigma cara berpikir anggota biar sesuai dengan intelektual, membekali itu. Isinya itu ada kelas logika, kelas filsafat, kelas ideologi, dan kelas kebangsaan. Dan di awal tahun untuk diklat awal anggota itu ada namanya diklat penalaran dasar. Itu buat pengenalan materi-materi awal, critical thinking, sosiologi, ansos reksos, dan lain-lain. Itu masuk di situ. Nah, yang kedua ada departemen kepenulisan. Departemen kepenulisan itu fokus terhadap mengasah skill anggota agar bisa menulis. Setelah mendapatkan materi dari keilmuan, dia harus bisa menuangkan ide-ide tersebut kepada tulisan, menjadi tulisan. Nah, itu melalui departemen kepenulisan. Jadi nanti ada kelas opini, kelas esai, sastra, dan lain-lain. Itu masuk ke departemen penulisan. Setelah itu masuk ke penelitian. Penelitian itu memang benar-benar fokus terhadap penelitian, membuat jurnal, membuat karya tulis ilmiah, dan lain-lain. Jadi seluruh fakultas itu bisa masuk. Tidak ada kategori mahasiswa semester berapa, semuanya bisa masuk. Semua fakultas bisa. Cuma untuk anggota itu kita membuka pendaftaran cuma di semester 1 dan 3. Maksimal semester 3. Terus bagaimana sih peran visi dan misi dalam UKPI itu gimana? Visi dan misinya adalah, yang visinya UKPI ini sebagai wadah mahasiswa untuk membekali mereka dalam intelektualitas dengan membangun paradigma yang kritis dan adaptif dan inovatif. Terus untuk misinya, dia melalui kegiatan-kegiatan penunjang seperti kajian-kajian, kelas-kelas keilmuan, pelatihan-pelatihan kepenulisan, dan pelatihan penelitian. Terus apakah ada kerjasama dengan dosen atau kampus lainnya atau dengan komunitas lain yang sama dengan gerbong literasi gitu? Untuk ke ranah internal sendiri, kita itu memiliki pembina. Pembina itu sebagai fasilitator apa yang memang harus fasilitator apa yang kita inginkan itu kita sampaikan ke pembimbing tersebut. Biar kita itu ketika nanti merancang kegiatan itu tidak salah. Nah, salah satunya ada orang-orang rektorat kemarin itu ada dua atau tiga gitu untuk pembina kami. Ada 3.
Terus untuk kolaborasi dengan universitas lain itu kita ada namanya organisasi FP2M. FP2M itu Forum Penalaran dan Penelitian skala nasional, ada regional, ada nasional. Apakah ada nggak divisi itu yang terjun ke masyarakat? Ada di divisi eksternal. Itu namanya apa? Kegiatannya itu berupa mengajar, berbentuk UKPI teaching, UKPI mengajar di sekolah-sekolah, di yayasan kemarin. Pernah, kalau misalkan boleh tahu, kegiatan UKPI teaching itu apa aja? Kegiatan UKPI teaching itu kami datang ke sekolah, datang ke yayasan, terus di sana kita mulai berinteraksi dengan siswa-siswa yang ada di sana, apa yang menjadi masalah di bidang pendidikan di situ. Terus kita juga membantu dalam hal ajar mengajar. Selain kita mengajari mereka, kita juga belajar bagaimana cara menyampaikan pengetahuan itu agar lebih mudah terhadap siswa-siswa. Jadi sama-sama menguntungkan. Berarti hanya berpatokan kepada pendidikan gitu? Iya. Oke, selanjutnya apa dampak UKPI bagi karir Anda? Dampak UKPI terhadap karir saya. Yang pertama, jelas UKPI itu memberikan jalan untuk mengarahkan saya bagaimana sih cara menjadi seorang intelektual itu seperti apa. Walaupun itu sangat sulit, tapi setelah masuk UKPI saya bisa mendapatkan langkah-langkah yang harus saya lakukan itu seperti apa. Apakah pengalaman organisasi ini bisa membantu Anda? Membantu dalam hal Seperti kepemimpinan atau yang lainnya? Untuk saya sendiri di UKPI ini memang lebih fokus ke keorganisasiannya, karena saya backgroundnya juga dari Usuluddin dan prodi saya memang dari filsafat sendiri. Jadi di dalam UKPI di kepengurusan ini saya merubah hampir seluruh kegiatan itu dan menyesuaikan kembali apa yang sekiranya tidak memberikan dampak ke anak-anak ya dirubah, apa yang sekiranya bagus untuk kita lakukan yaitu yang itu. Jadi merubah itu, walaupun banyak sebetulnya kesulitan dalam melakukan itu, tapi yaitu prosesnya di situ. Selanjutnya, bagaimana Anda melihat peran UKPI sendiri di dalam kampus? Peran UKPI di dalam kampus. Peran UKPI di dalam kampus sesuai tujuannya. Ya cuma kita di belakangan dia tetap berfokus terhadap pengembangan intelektual. Tapi banyak mahasiswa yang belum mengenal UKPI. UKPI itu apa? Kegiatan di dalamnya itu apa? Nah di semester ini insya Allah kita akan lebih mengekspos organisasi ini untuk dikenal mahasiswa-mahasiswa yang lain dan kejelasan program. Dan peran UKPI sebenarnya sangat sentral karena ya siapapun yang menjadi mahasiswa pastinya dia harus secara langsung juga menjadi akademisi. Karena tujuan kuliah ya untuk mencari ilmu dan UKPI ini sangat penting, sangat selaras dengan tujuan belajar. Apa harapan Anda ke depan untuk komunitas UKPI sendiri? Harapan kedepannya UKPI bisa terus konsisten terhadap mencetak generasi intelektual dan bukan hanya mandek sampai ranah akademis kampus, tapi ketika mereka sudah lulus pun mereka masih ingat tugas-tugas mereka seorang intelektual itu seperti apa dan mereka harus terus mengabdikan apa yang sudah didapatkan di dalam UKPI. Bagaimana kesan Anda mengikuti pelatihan karya tulis ilmiah? Kesan saya mengikuti kelas karya tulis ilmiah banyak yang didapat. Salah satunya adalah saya belajar juga bagaimana cara menulis ilmiah dengan benar, karena di kelas pun ketika ada dosen menyuruh kita untuk membuat tugas karya tulis ilmiah itu kadang mereka tidak mengawal penugasan tersebut secara lengkap sampai selesai. Jadi di situ saya mendapatkan hal yang lebih, pengawalan yang lebih lengkap. Kira-kira apakah Anda
Anda ingin mengikuti lagi seperti pelatihan karya tulis ilmiah tersebut? Keinginan untuk mengikuti, iya pasti. Selanjutnya, apa tujuan diadakannya seminar nasional seperti ini? Untuk seminar nasional sendiri itu sebenarnya tujuan kita mengadakan itu untuk memperkenalkan UKPI pertama, untuk ranah eksternal yang di luar UKPI, biar mereka mengenal lebih dalam UKPI itu apa. Terus selain itu kita juga mendatangkan pemateri yang sekiranya yaitu kompeten di bidangnya dan isu apa yang lebih lagi tren buat dibahas, sehingga ya kita itu masa UKM intelektual nggak ada seminar. Jadi yang pastinya untuk membuka kajian-kajian lebih luas ya harus mengadakan seminar tersebut. Apakah seminar itu terbuka untuk umum? Kalau seminar nasional untuk umum. Selanjutnya, bagaimana pandangan Anda tentang UKPI? Pandangan saya tentang UKPI, UKPI itu bagus buat mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keinginan, memiliki semangat buat terus berkembang, terutama di bidang akademik dan mengembangkan kapasitasnya untuk menjadi seorang intelektual. Selanjutnya, apa tujuan diadakannya diskusi rutin UKPI? Tujuan untuk mengadakan diskusi rutin itu sebenarnya bukan hanya diskusi rutin, tetapi pembiasaan juga bagaimana anak-anak itu bisa menyampaikan gagasan, bisa menyampaikan materi itu secara lebih enak, lebih sederhana. Karena melalui diskusi-diskusi yang konsisten dan rutin itu membuat anak-anak terbiasa menyampaikan gagasan yang sebelumnya itu mereka tidak terbiasa menyampaikan, belum terbiasa berdiskusi, belum terbiasa untuk beradu argumen. Itu kita melakukan itu, membiasakan itu sehingga ketika kita ada di kelas, ketika kita ada di luar, itu pun sudah bukan hal yang tabu. Untuk berdiskusi dengan orang lain itu lebih enak, lebih enjoy karena kita sudah persiapan di situ untuk melatih anggota. Bagaimana respon mahasiswa tentang UKPI? Untuk respon mahasiswa tentang UKPI, tanya ke mahasiswa. Untuk yang saya tahu banyak mahasiswa itu yang belum tahu tentang UKPI. Terus untuk respon ke mahasiswa lain ada kesan positif, terutama di kajian-kajian dan kelas-kelasnya. Respon positif, banyak yang ingin gabung tetapi untuk rekrutmen anggota itu masih di semester ganjil. Apa tantangan terbesar dalam mengelola UKPI? Untuk mengelola UKPI sendiri, tantangan terbesarnya adalah semua anggota di dalam UKPI itu dari lain fakultas, bahkan lain kampus. Ada kampus 1, ada kampus 2, dan kultur dari kampus 1 dan kampus 2 itu berbeda. Nah, untuk UKPI sendiri itu kesulitan di situ. Bagaimana menyelaraskan kultur di kampus 2 dan kultur di kampus 1, terus mencari waktu kegiatan itu juga agak sulit karena hampir seluruh prodi itu ada, seluruh fakultas itu ada. Jadi penyesuaian jadwal itu sangat sulit. Jadi kita mungkin bisa mengadakan kegiatan itu rata-rata di hari libur. Terus bagaimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi hal tersebut, kemarin itu sudah mulai dipisahkan. Tetap ada kajian antara kampus 1 dan kampus 2 yang itu selaras. Ada juga kegiatan yang diperuntukkan untuk kampus 1 dan kampus 2. Yang kampus 2 itu kemarin mereka itu lebih condong kepada kajian-kajian sastra. Berbeda dengan kampus 1 yang mereka itu sosial humaniora tanpa menggunakan sastra. Nah, di situ kita mulai merancang kegiatan kajian sastra. Ada kolaborasi juga dengan komunitas sastra yang di luar. Ada di Daskopital, ada di Seruntuk kemarin. Terus Anda pernah menjuari lomba esai tingkat nasional. Apa peran UKPI dalam pencapaian tersebut?
bukan saya sih, banyak anggota-anggota yang memang mereka berprestasi terutama di bidang kepenulisan. Jadi unit kegiatan yang di dalam kampus ini bukan hanya di dalam kampus ya Mas, tapi juga di luar. Nah, yang dimana ada nggak pernah atau sering nggak kegiatan itu menolong kayak bencana alam, menolong kayak ya seperti misal di Aceh gitu, UKPI turun ke sana atau enggak sebagian dari personil UKPI itu turun membantu pendidikan di sana atau bagaimana? Kalau itu belum ada karena memang kemarin pasca bencana, pas terjadinya bencana Aceh itu juga kita baru pembentukan pengurus, masih pergantian pengurus. Jadi untuk mengadakan itu kita momentumnya belum pas. Jadi untuk kegiatan-kegiatan sosial itu belum ada. Cuma sosialisasi ke sekolah-sekolah lebih ke ranah edukatif. Oke. Mungkin cukup dari kami Mas untuk mewawancari sampean. Terima kasih waktunya udah mau sempat datang ke kami untuk berbincang-bincang rencang-rencang sama kami. Terima kasih. Siap-siap. Sama-sama.